Baik, dengan saya Istighfarah Narifani dengan NIM 21080310401. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari hak asasi manusia. Hak asasi manusia atau disingkat dengan HAM adalah hak yang dibawa sejak lahir dalam kehidupan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan karunia-Nya yang harus dihormati, dipelihara, dilindungi oleh negara, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan dan keamanan. Hak ini bersifat kodrati, universal, dan abadi, berkaitan dengan martabat dan harkat manusia itu sendiri. Hak asasi dalam Islam berbeda dengan hak asasi menurut pemahaman yang dikenal secara umum. Dalam Islam adalah kewajiban negara ataupun individu yang tidak boleh diabaikan. Dengan cara ini, negara tidak hanya menahan diri dari menyentuh hak-hak asasi tersebut, namun di samping itu memiliki kewajiban untuk menjaga dan memastikan hak-hak tersebut. Baik, dengan saya Miftahul Fudin Chandra, saya akan menjelaskan apa itu HAM dan perkembangannya dalam perspektif internasional. Hak asasi manusia dalam persepsi masyarakat internasional adalah hak individu yang berkembang dari pemikiran modern Barat tentang hukum alam. HAM bersifat sangat individual dan terkait dengan konsep budaya mengenai moralitas. Hak itu terus berkembang di Barat dan akhirnya menjadi norma-norma yang sah secara institusional. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu HAM dalam perspektif Islam. Menurut Abdul Wahid Ahmad Naim, ada 3 komponen hubungan antara syariah atau Islam dengan HAM, yaitu 1. Ada hubungan yang sah yang sebelumnya di wilayah hukum personal bagi kaum muslim. Yang kedua, ada hubungan yang luas antara budaya lokal dan HAM. Yang ketiga, ada efek dari upaya implementasi syariat Islam yang lebih menyeluruh. Nama saya Rizky Tila Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian demokrasi. Secara etimologis, demokrasi merupakan gabungan antara 2 kata dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratein atau kratos yang berarti kekuasaan. Secara terminologis, demokrasi berarti kedaulatan yang berada di tangan rakyat. Dan sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia. Yang pertama yaitu demokrasi parlementer antara tahun 1945 sampai dengan 1959. Di sini dijelaskan bahwa pada periode ini sudah terjadi 2 kali pergantian UUD, yaitu pergantian UUD 1945 dengan Konstitusi RIS pada waktu 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Dan yang kedua yaitu demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin yaitu masa ketika sistem demokrasi terpimpin sempat berjalan di Indonesia. Sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara, kala itu Presiden Soekarno. Dan yang ketiga yaitu pelaksanaan demokrasi periode. Dilaksanakan sesuai gagalnya gerakan 30 September yang dilakukan oleh PKI atau G30 SPKI. Demokrasi pada tahun ini disebut sebagai demokrasi Pancasila, sebab dalam pelaksanaannya demokrasi ini benar-benar berlandaskan kepada nilai-nilai yang tertuang pada Pancasila. Dan yang terakhir yaitu demokrasi Orde Reformasi. Pelaksanaan demokrasi Orde Reformasi ditandai dengan kebebasan yang lebih besar bagi rakyat dalam menyuarakan pendapatnya, memilih dalam pemilihan umum, termasuk memilih presiden secara langsung. Nama saya Muhammad Fatihul Amin. Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur penegak demokrasi. Yang pertama ada negara hukum. Negara hukum merupakan negara yang memberikan perlindungan hukum bagi warga negara melalui perlembagaan peradilan yang bebas serta tidak memihak dan menjamin hak asasi manusia. Istilah negara hukum di Indonesia dapat ditemukan dalam penjelasan UUD 1945 yang berbunyi Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum, res dan hukum berdasar kekuasaan belaka atau mastat.
Yang kedua, masyarakat madani, civil society. Masyarakat madani merupakan salah satu pendiri pemerintah demokrasi, di mana masyarakat madani sebagai kontrol dari kinerja lembaga eksekutif dan yudikatif. Masyarakat madani atau civil society memasyarakatkan adanya civic engagement, yaitu keterlibatan warga negara dalam asosiasi sosial yang memungkinkan tumbuhnya sikap terbuka, percaya, dan toleran antara satu dengan yang lain sangat penting, artinya bagi pembangunan politik demokrasi. Yang ketiga ada infrastruktur politik. Infrastruktur politik yaitu terdiri dari partai politik, kelompok gerakan, dan kelompok penekan. Yang keempat, pers yang bebas dan bertanggung jawab. Pihak pers mengambil andil sebagai media penyampai aspirasi masyarakat dalam mengkritisi kinerja pemerintah. Selain itu, Dewan Pers juga sebagai mediator antara penerbitan pers dan masyarakat. Dewan Pers menekankan pada tercapainya penyelesaian informal melalui musyawarah antara pihak pengadu dan pihak penerbitan yang bersangkutan. Selanjutnya ada demokrasi dalam Islam. Di sini, demokrasi dalam Islam konsepnya adalah bahwa kedaulatan rakyat merupakan inti dari demokrasi. Sedangkan dalam demokrasi Islam adalah meyakini bahwa kedaulatan Allah lah yang menjadi inti dari demokrasi. Demokrasi Islam ini di dalamnya mencakup seluruh aspek kehidupan yang Islami. Karena Islam adalah negara yang tanah airnya memerintah dan umat sebagaimana di dalam Islam itu sendiri terdapat akidah dan ibadah. Sehingga demokrasi itu sendiri harus ada di dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat, serta dalam berbangsa dan negara. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nama saya Amelia Fitinita Putri dengan NIM 2108031011061 untuk materi selanjutnya yaitu landasan demokrasi dalam Islam. Demokrasi dalam Islam dilandasi oleh 3 hal, antara lain yang pertama ada musyawarah atau syuro. Musyawarah ini tujuannya untuk menyelesaikan sesuatu permasalahan supaya nanti tidak terjadi otoriter dan kewenangan-kewenangan lainnya. Pentingnya sebuah musyawarah ini untuk mencapai kesepakatan bersama saat mengambil keputusan. Yang kedua ada ijma. Menurut Wikipedia, ijma adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum-hukum dalam agama berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam suatu perkara yang terjadi. Contohnya, ijma adalah wajibnya sholat fardu, wajibnya puasa Ramadan, kesepakatan ulama tentang haramnya seorang wanita muslimah menikah dengan lelaki non-muslim, dan lainnya. Yang ketiga ada ijtihad. Secara terminologi, ijtihad berarti mencurahkan kemampuan untuk mendapatkan hukum syara' tentang suatu masalah dari sumber hukum terperinci. Pengertian lainnya, ijtihad adalah melakukan sesuatu dengan mengerahkan potensi dan kemampuan yang semaksimal mungkin untuk menetapkan hukum Islam. Contoh ijtihad adalah penentuan 1 Syawal yang dilakukan oleh seluruh ulama. Ciri sistem demokrasi dalam pandangan Islam yang pertama, berada di bawah payung agama Islam. Yang kedua, rakyat diberi kebebasan untuk menyuarakan aspirasinya yang tentunya sesuai dengan nilai-nilai Islam. Yang ketiga, pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah. Yang keempat, suara mayoritas tidak bersifat mutlak meskipun tetap menjadi pertimbangan utama dalam musyawarah. Yang kelima, musyawarah hanya berlaku pada persoalan ijtihad atau sesuai dengan sumber hukum Islam. Yang keenam, produk hukum dan kebijakan yang diambil tidak boleh keluar dari nilai-nilai Islam. Dan yang ketujuh, hukum dan kebijakan harus dipatuhi oleh semua warga. Baik, saya Widya Karsusbekti akan menjelaskan materi mengenai prinsip-prinsip pokok demokrasi dalam perspektif Islam. Prinsip demokrasi dalam Islam ini telah disebutkan di berbagai ayat Al-Quran. Prinsip ini bahkan telah dilaksanakan selama masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Prinsip-prinsip pokok demokrasi dalam perspektif ini ada 5, meliputi yang pertama yakni asyura atau musyawarah. Syura merupakan suatu prinsip tentang cara pengambilan keputusan yang secara eksplisit ditegaskan dalam Al-Quran. Dalam praktik kehidupan umat Islam, musyawarah sangat diperlukan sebagai bahan pertimbangan dan tanggung jawab bersama di setiap jalan keluar sebuah keputusan. Dengan begitu, maka setiap keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah akan menjadi tanggung jawab bersama. Sikap musyawarah juga merupakan bentuk dari pemberian penghargaan terhadap orang lain karena pendapat-pendapat yang disampaikan menjadi bahan pertimbangan bersama. Yang kedua yakni al-adalah.
Al-adalah merupakan keadilan. Artinya, dalam hukum termasuk rekrutmen dalam berbagai pemerintahan harus dilakukan secara adil dan bijaksana. Ajaran tentang kewajiban mutlak melaksanakan hukum dengan adil ini banyak ditegaskan dalam Al-Quran. Nabi juga menegaskan prinsip keadilan dalam sebuah negara sangat diperlukan. Yang ketiga ada al-amanah atau memenuhi kepercayaan. Al-amanah adalah sikap kepuasan yang diberikan seseorang kepada orang lain. Oleh karena kepercayaan atau amanah tersebut harus dijaga dengan baik. Dalam konteks kenegaraan, pemimpin atau pemerintah yang diberikan kepercayaan oleh rakyat harus mampu melaksanakan kepercayaan tersebut dengan penuh rasa tanggung jawab. Karena jabatan pemerintahan adalah amanah, maka jabatan tersebut tidak bisa diminta. Dan orang yang menerima jabatan seharusnya merasa bersyukur atas penghargaan jabatan tersebut. Inilah yang dinamakan dengan etika Islam. Yang keempat ada al-masuliyah. Al-masuliyah adalah tanggung jawab. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa kekuasaan dan jabatan adalah amanah yang harus diwaspadai, bukan nikmat yang harus disyukuri. Maka rasa tanggung jawab bagi seorang pemimpin atau penguasa harus dipenuhi, dan kekuasaan sebagai amanah ini memiliki dua pengertian, yaitu amanah yang harus dipertanggungjawabkan di depan rakyat dan juga amanah yang harus dipertanggungjawabkan di depan Tuhan. Dengan prinsip ini diharapkan masing-masing orang berusaha untuk memberikan sesuatu yang terbaik bagi masyarakat luas. Dan yang terakhir ada al-hurriyah. Al-hurriyah adalah kebebasan. Artinya bahwa setiap orang, setiap warga masyarakat diberi hak dan kebebasan untuk mengekspresikan pendapatnya. Hal itu dilakukan dengan cara yang bijak. Maka tidak ada alasan bagi penguasa untuk mencegahnya. Bahkan yang harus diwaspadai adalah adanya kemungkinan tidak ada lagi pihak yang berani melakukan kritik dan kontrol sosial bagi tegaknya keadilan. Oleh karena itu, jika suatu negara konsisten dengan penegakan prinsip-prinsip demokrasi yang ada, maka pemerintahan akan mendapat legitimasi atau pengakuan atas kewenangan dari rakyat. Dengan demikian, maka pemerintahan akan berjalan dengan stabil. Nama saya Nobel Fajar Setinov. Di sini kesimpulannya adalah demokrasi dalam pandangan Islam adalah meyakini bahwa kedaulatan Allah yang menjadi inti dari demokrasi dan dilandasi oleh tiga hal, yaitu yang pertama musyawarah atau syuro, yang kedua ijma, yang ketiga ijtihad. Kontras standar antara HAM Islam dan HAM internasional yaitu karena tahap awal pemikiran yang berbeda yang kemudian memunculkan berbagai pemikiran tentang perspektif yang berbeda pula.